Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, pada pembelajaran biologi di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang apa ya? Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Pasti kalian pernah kan memperhatikan tumbuhan mulai dari menanam hingga tumbuh seperti sekarang. Adakah perubahan yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Dan sejak kalian lahir hingga sudah besar sekarang, adakah perubahan bentuk tubuh kamu? Pasti tinggi dan berat badan kamu yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, itu terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sama atau berbeda? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita belajar bersama. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, dalam biologi, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, massa, dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan tingkat yang lebih sempurna atau kompleks. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Misalnya, tubuh anak-anak sekarang 155 cm. Nah, tinggi tersebut tidak mungkin menjadi kecil lagi karena ada pertambahan massa dan volume sel. Pada perkembangan bersifat reversibel. Yang kedua, pada pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Misalnya, dapat mengukur berat badan. Sedangkan pada perkembangan bersifat kualitatif. Selanjutnya, pada pertumbuhan dapat dilihat oleh mata, sedangkan pada perkembangan tidak bisa dilihat oleh mata. Pertumbuhan bersifat terbatas, pada perkembangan bersifat tidak terbatas. Proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ada 3, dimulai dari perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Tipe perkecambahan ada 2, yaitu epigel dan hipogel. Epigel ialah tipe perkecambahan di atas tanah. Hipokotil memanjang sehingga plumula dan kotiledon ke permukaan tanah, dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contohnya yaitu perkecambahan pada kacang hijau. Yang kedua yaitu hipogel atau tipe perkecambahan di bawah tanah. Epikotil memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal di dalam tanah. Contohnya yaitu pada perkecambahan kacang kapri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu faktor intrasel dan intersel. Intrasel ini yaitu gen, dan intersel yaitu hormon. Hormon ini ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, kalin, dan lain-lain. Untuk faktor eksternal yaitu air, kelembaban, suhu, cahaya, dan pH. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.